Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 240002071. Jadi kali ini membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah antar manusia, antar Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil setiap individu, setiap dari kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain, karena sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain dan media alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain. Ya mau tidak mau adalah komunikasi dan hubungan di antara kedua belah pihak. Itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal? Sebenarnya tidak sulit, karena setiap orang, setiap kita sudah melakukan hanya di dalam persepsi teori. Barangkali yang perlu kita ulas seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhnya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi, mereka bentuk pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori, dia akan terlihat akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukan dengan sangat sederhana, yaitu tadi karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Seperti apa dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal. Menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca, atau berdasarkan pendapat para ahli, komunikasi ini yang akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal, yang berharap semua dalam kondisi terbaik, sehingga proses komunikasi antara Anda dan saya ingin berkomunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal nanti akan terbagi banyak komunikasi. Kelompok kecil masuk dalam konteks antar pribadi. Yang masuk komunikasi publik sekarang tidak tahu apakah tidak termasuk dalam kondisi publik, karena sebenarnya masuk karena memang akan mendengar tidak hanya ketika kita menggunakan dunia maya, aplikasi sosial media akan bisa dibaca, didengarkan atau ditonton oleh siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya begitu interpersonal, artinya adalah antara satu person dengan personel yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan lain orang yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Itulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi interpersonal dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri, artinya seperti kita menanamkan sesuatu. Komunikasi intrapersonal itu artinya sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator dan dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran dan hati. Misal ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu, saya persiapkan diri. Nanti jangan bicara apa, saya akan berkomunikasi dengan diri sendiri dalam konteks dan jam itu memungkinkan bicara yang serius, seperti memungkinkan terjadi dia akan welcome back kalau seandainya melakukan interaksi. Tidak mungkin apakah saya akan teruskan komunikasi itu atau trik yang seharusnya saya lakukan sehingga lawan bicara saya
komunikan yang ingin saya berinteraksi tadi akan bisa memaknai sama apa yang saya inginkan. Itu komunikator terjadi dalam pikiran kita. Nyali sebut sebagai komunikasi interpersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi. Bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain, artinya tetapi ada dua orang minimal di situ. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi yang komunikasi interpersonal. Dibagi lagi jenis yang menjadi komunikasi, namanya komunikasi publik. Masuk juga di dalam komunikasi kelompok kecil seperti yang terjadi di awal. Jadi komunikasi publik, jadi komunikasi kelompok kecil itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, juga pada konteks psikologikal dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain. Akan tercoret melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan. Hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi tanpa komunikasi. Itu bisa akan terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui body language yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif akan bisa di kecurigaan atau dalam proses komunikasi yang membuat dan penerimaan akan informasi atau proses yang terjadi menjadi lebih cepat, lebih bisa diterima, dan semakin mengurangi yang namanya misunderstanding, miskomunikasi atau noise yang terjadi di antara kedua belah pihak. Yang menarik dari satu catatan yaitu dari Jalaluddin Rahmat, meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, dimulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Kita akan lihat satu persatu bagaimana semua hal ini menurut Jalaluddin. Yang pertama itu selanjutnya mempengaruhi dan apa sebenarnya maksud dan konsep dari semua hal yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat sebagai konteks yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal antara manusia dengan manusia lain, antara satu dengan orang lain dalam proses komunikasi yang tengah berlangsung. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin terjadi, atau justru beberapa pendapat lain yang kita satukan sekurang-kurangnya 7 yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah terus kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima akan dikhianati sampai sikit, tetapi kita memang harus pada satu tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatu bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang kita ingin taklukkan. Jauh lebih membuat diri setiap individu itu terbuka atau welcome untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi, dan kepercayaan kita pada orang lain atau kepercayaan kita kepada komunikator atau kepada komunikan antara kedua belah pihak. Paling tidak itu akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya apa soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan, dan dianggap jujur dan konsisten. Artinya faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara, atau ketika kita ingin berbicara dengan orang, mendapatkan advantage melalui komunikasi interpersonal. Ketika faktor itu ada, kepercayaan yakin itu akan tumbuh. Faktor lain, kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya kita terhadap pimpinan kita, kepada orang tua akan jauh lebih percaya
akan percaya kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan salah satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar, mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima, untuk kadang-kadang bisa lebih percaya, dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan power karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan memiliki sesuatu kekuatan, kadang-kadang di luar kendali kita yang bisa dipercaya oleh umat, misalnya seperti ulama, seperti orang tua kita, meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD sekalipun, tapi karena orang tua kita yakin, percaya melalui pengalaman terhadap dan luar biasa budaya mereka, kemampuan interaksi mereka, dan eksperimen mereka, dan selama ini mendukung kita sudah mempercayakan segala sesuatu bahwa mereka lah yang paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Kemudian yang ketiga, faktor apa yang menurut mempengaruhi rasa di bawah situ sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan, maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi. Itu jelas harapan sudah dinyatakan segalanya atau clear dengan baik di si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul dan itu akan lentur dengan enak dengan sendirinya, lambat laun, walaupun di awal-awal masih meraba-raba, tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang bersifat lebih intim. Yang kedua, mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif. Namanya perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi dan beberapa ciri. Perilaku tadi yang kita sebut sebagai perilaku suportif itu adalah valuasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua, orientasi. Masalah mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara mencapai tujuan. Harus sangat liar. Dan yang ketiga, cirinya dari perilaku suportif adalah spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Pokoknya spontanitas bisa spontan itu jauh bisa diyakini, dipahami dan dipercaya. Memang juga support dari yang dibicarakan. Yang ketiga, pengaruh komunikasi interpersonal menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa kepersonalan ke materi message atau informasi tadi pencari informasi dari berbagai sumber, kesedihan, mengubah keyakinan profesional dan lain sebagainya, terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi. Jadi terbuka terhadap kritikan kalau memang kita berasumsi tentang atau bicara memberikan argumen yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.